berapa itu ya, udah 19-an buku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai, ketemu lagi nih setelah lama vakum ya Ibu ya. Ketemu lagi dengan Ibu Elfri di sini, tentunya masih di acara Ngopi, Ngobrol Tanpa Miki. Ini hari ini spesial karena banyak yang nonton ini ya, banyak penonton bayaran tadi katanya ya. Ya, hari ini kita sudah menghadirkan bintang tamu, ini sosok yang sudah tidak asing lagi, sosok guru yang kalau saya boleh bilang sih ya, berdedikasi tinggi ya terhadap tugas, dan beliau ini punya ciri khas, jadi sosok guru yang punya jargon gitu ya. Nah, seperti apa jargonnya, siapakah beliau? Kita sambut Ibu Apri. Selamat datang Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kelihatan ya muslimah ya, Bu Hajah loh ini ya, makanya salam tadi ya. Bu Apri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sukses mulia. Oh, sukses mulia. Ini jargon beliau loh, sukses mulia. Nanti kita tanya-tanya ya. Sehat ya Bu, Ya, alhamdulillahnya. alhamdulillah sehat. Bahagia Bu. Bahagia selalu. Bahagia. Harus selalu bahagia. Harus selalu bahagia. Kenapa harus selalu bahagia Bu? Iya, karena apa ya? Menjalani hidup itu kalau tidak bahagia itu ya sulit melangkah. Oh, Jadi sulit melangkah. tata hati, kalau katanya Agim itu manajemen kolbunya, harus bahagia dulu. Harus gitu. bahagia dulu, manajemen Iya. kolbu bahasanya loh tingkat tinggi ya. Ya, jadi harus bahagia ya Bu ya. Bahagia. Kalau tidak bahagia tadi jadi sulit melangkah Melangkahnya, ya. melakukan apapun sulit. Oh, sulit. Jadi harus bahagia dulu. Ingat kunci pertama, Bahagia. Makanya saya juga selalu bilang sama kadang-kadang kalau di kelas, jangan lupa bahagia. Oke, jangan lupa bahagia. Versi masing-masing Iya, mungkin ya Bu, betul, Ibu karena Elvi, standar bahagia betul. beda-beda ya Iya. tiap orang. Jadi harus bahagia versi Versi diri masing- masing-masing. Apa yang membuat bahagia? Tentunya diri sendiri yang paling Diri paham sendiri yang ya paling Bu paham. ya. Iya, betul Bu Ah, Elvi. Iya. Ya, kembali ke tugas tadi. Ibu kan Oke, seorang Ibu. pendidik yang sudah berapa lama menjadi guru Bu? Dari tahun 2000 berarti hampir 23 tahun ya Bu Elvi. 23 tahun, luar Iya, biasa 23 pengalamannya sudah sangat panjang. Ini yang saya suka ini ya Bu, apa menarik perhatian tuh Bu Apri tuh punya jargon gitu ya di kelas ya, yang khas banget gitu ya. Seperti apa Bu jargonnya? Iya, ya seperti tadi ketika mungkin Bu Elvi nanya kabarnya Bu, makanya saya kalau di kelas itu selalu ketika salam kemudian menanyakan kabar mereka, anak-anak di Iya. kelas ya. Kabarnya pagi ini, kabarnya siang ini, mungkin jawaban mereka itu beda-beda. Kemudian yuk kita pakai moto yang ini aja, jargon ini aja, biar kalau diucapkan terus-menerus itu akan melekat di pikiran, kemudian tertanam di hati. Dan itu akan terwujud dalam perilaku. Oke. Nah, itu tadi sukses, Sukses mulia. Artinya apa Bu kok sukses mulia? Artinya apa sih? Orang sukses saja tanpa diimbangi dengan kemuliaan budi pekerti, kayaknya ya Nihil ya gitu ya, Bu, nihil ya, gitu. iya. Jadi sukses tapi harus mulia. Oke, Iya. sukses dan mulia itu Mulia. satu paket gitu Iya, ya Bu harus ya, sukses tidak mulia. terpisahkan Iya, Bu. ya. Oke, baik-baik. Itu apa ya? Mungkin yang menjadi menarik gitu dari sosok Bu Apri karena berbeda dari yang lain. Ini mungkin yang juga dinanti oleh murid-muridnya mungkin ya Bu ya di kelas ya. Kemudian Bu Apri ini sosok guru yang suaranya lantang. Jadi kalau di kelas tuh suaranya membahana gitu ya Bu. Yang Ganggu kelas yang lain ya Bu ya? Tidak dalam konteks mengganggu sebetulnya. Tapi jadi muridnya nggak ngantuk ya Bu? Iya, alhamdulillah Bu. Jadi mungkin ini juga sudah bawaan juga mungkin ya. Jadi kok Sudah sulit bawaan, untuk apa ya? Agak mengurangi volume suara. Tapi memang ya nggak terlalu banyak yang ngantuk memang. Jadi dalam kondisi mungkin siang harus seperti apa. Nah, itu suara itu kan akan mempengaruhi, karena apa? Dengan mendengar paling tidak ya Iya. ada penekanan itu mereka akan ya sedikit, walaupun sedikit itu akan tetap bisa fokus memperhatikan. Iya, benar-benar. Oke, ternyata suara gurunya juga berpengaruh ya Bu ya. Apalagi Sangat. biasanya kalau sudah lewat jam 12 ya. Ada yang pernah kaget nggak Bu denger Ibu tiba-tiba? Aduh, kalau pertanyaan ini subhanallah, subhanallah. Ada yang kaget nggak itu? Karena kan nggak semua siswa kita terbiasa dengan suara lantang Iya, nih. betul, Ibu. Ada yang Iya, kaget betul, nggak Bu. kira-kira Bu? Ada jelas. Ini mungkin waktu belum di kelas lah ya Bu ya. Iya. Ketika ada forum rapat ini Iya, pernah ya, iya. rapat dengan wali murid, saya sebagai apa ya, moderator gitu membuka salam. Itu saya yang sampai sekarang saya ingat itu. Wali murid itu sampai kaget gitu. Padahal saya baru assalamualaikum, masya Allah. Kalau di kelas juga tentunya yang belum terbiasa dengan saya itu yang
Kalau kelas 10, Awal ya, kelas awal ya, 10 Bu, baru baru awal masuk. ini guru luar biasa banget suaranya gitu ya. Semangatnya luar biasa gitu ya. Suaranya gitu ya. Tapi kemudian udah terbiasa akhirnya mungkin mereka paham gitu. Mereka- Siap juga gitu akhirnya ketika wah harus ini nggak boleh kaget. Kalau awal-awal pasti kaget lah Iya, ya, Bu, karena betul. tidak biasa Tidak ya. Kalau biasa. sekarang mungkin justru itu daya tariknya Bu Apri yang berbeda dengan yang Iya. lain. Nah, ini pengalaman 23 tahun nih Bu Iya, Bu mengajar, Apri. dan saya paham betul Bu Apri ini pernah beberapa sekolah ya, sampai Iya. akhirnya berlabuh di SMA Negeri 1 Iya. Abung Semuli, Bu. Kan pernah mengajar di sekolah yang berbeda ya, Bu ya? Iya. Pasti berbeda dong, dari siswanya lah, kita melihat dari siswanya. Kalau yang sekarang Bu, yang saat ini dengan Iya. kemajuan teknologi yang luar biasa, menurut Ibu adanya kemajuan teknologi ini sisi positif dan negatifnya ada nggak ke pembelajaran di dalam kelas? Wah, jelas ada Bu ya. Ada ya? Dengan kemajuan teknologi sekarang ini paling tidak ya, itu juga memudahkan guru. Artinya siswa itu tidak hanya mengandalkan guru itu sebagai satu-satunya sumber. Sumber Mungkin informasi. kalau iya sumber informasi ketika di kelas, ketika mungkin dulu mengajar belum era yang seperti ini, kan mungkin ya guru hanya yang punya buku hanya guru, Iya. murid kemudian guru mendikte, hanya itu. Jadi seolah-olah itu ya hanya Monoton gitu guru ya, itu Bu? seolah ya itulah semuanya guru. Tapi sekarang bagi siswa itu bisa bahkan bisa tahu lebih dulu. Nah, ini juga apa ya memotivasi guru untuk apa? Mengikuti juga untuk apa ya guru itu harus mau terus belajar juga. Biar nggak gaptek ya, Bu, ya? Artinya iya, terus ketika mau ngajar juga harus mempersiapkan Sudah diri siap, gitu ya. betul, karena- Jangan mungkin kalau textbook mungkin kadang-kadang buku juga kan sudah ada yang agak lama Iya. dikaitkan kan mungkin perkembangan sekarang gitu. Jadi lebih mudah mengajar tempo dulu ketika teknologi belum ada atau sekarang, Bu? Ada plus minusnya Bu, Oh, kalau ada plus menurut minusnya. saya. Oke, Iya. minusnya dulu, Bu. Baru kita Minusnya ke dulu plusnya ya. ya. Oke. Kalau waktu belum perkembangan teknologi belum seperti sekarang Iya. ini, ya guru itu harus ekstra. Ya harus Iya. ekstra artinya memberikan materi sedemikian rupa gitu ya. Mhm. Supaya ya anak-anak bisa tujuan pembelajaran itu benar-benar bisa tersampaikan dan itu harus dari guru gitu ya. Karena mungkin kalau misalnya pun ini pernah ketika mungkin di satu sekolah gitu fasilitas perpustakaannya belum ada, Minim ya, harus kemana mereka ya seolah-olah itu hanya mengandalkan dari guru. betul. Nah itu minusnya. Tapi Minus, kemudian kalau perkembangan teknologi sekarang ini itu tadi siswa ya siswa bisa diarahkan ya, bisa berpikir kritis. Yap. Kita memberikan studi kasus, contoh-contoh kejadian nyata, mereka akan bisa membaca segala sesuatu kemudian membandingkan dengan mencari dari berbagai sumber. Iya. Kalau sekarang lebih mudah gitu ya, Bu, karena informasi diperoleh dari Iya, banyak ya, banyak media sumber, lah ya, banyak sumber ya, Bu ya, banyak tidak sumber. hanya gurunya. Iya, Kalau begitu, itu minusnya yang Teknologi tempo dulu, ya. dari teknologi. Kalau dari yang lain, Bu, mungkin dari attitude atau apa gitu. Oh ya, kalau dari segi attitude ya sedikit agak memprihatinkan juga Sedikit ya, agak agak memprihatinkan karena kecenderungan mungkin ini hal yang kecil. Dulu ketika perkembangan teknologi belum seperti sekarang, guru masuk, anak-anak itu sudah Fokus, sudah siap, nggak ada bisa godaan gitu ya dengan gadget mejanya. ya, Bu. Dan itu sikap sekarang anak itu kadang-kadang guru sudah duduk gitu, mereka Ya. masih asik dengan Iya, masih gadgetnya. tanggung, Bu, tanggung gitu biasanya gitu. ya. Tapi kita juga kalau saya sih prinsipnya apalagi kalau misalnya ngajar SMA, mereka notabene mereka sudah gede, sudah besar, sudah dewasa. Ketika kita harus marah-marah, mereka kadang justru merasa gimana. Jadi kita memang harus ada pendekatan yang berbeda juga untuk sesuai dengan tahapan usianya ya, Bu ya. Oke, itu plus minus tuh. kita. Oke, plus minus tuh pasti ada lah ya, Bu ya, tergantung kita menyikapinya seperti apa. Bu. Dan ini ya, Bu Apri, yang saya dengar Ibu punya pengalaman menulis buku nih. Betul ya, Bu? Betul nggak informasi yang saya dengar ini? Kalau buku belum Bu Elfria, tapi Belum. buku ontologi, artinya kumpulan tulisan para guru. Oh, kumpulan tulis. Biasanya yang ditulis tuh tentang apa, Bu? Nah, karena itu tentang pendidikan, karena sebagai seorang guru saya tertarik untuk ikut grup menulis online di KMAOP itu, kelas menulis online opini pendidikan. Opini pendidikan. Nah, Jadi itu, memang khusus tentang pendidikan ya, tentang Bu? pendidikan. Sudah berapa lama, Bu, terlibat di Berapa komunitas lama tersebut? ya, dari angkatan 26 sekarang angkatan 43, Bu. Wah, sudah Udah banyak berapa ya? buku ya, kalau nggak salah berapa itu ya, udah 19-an buku ya. 19 buku ini luar biasa ya gitu. Jadi untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Abung Semuli, kalau gurunya masih semangat belajar nih, menulis dan lain sebagainya, kalian harus lebih semangat dibanding gurunya nih ya.
Gitu. Jadi sudah sekitar 19 buku 19 ya, Bu? buku ya. Motivasinya apa, Bu, sampai ikut bergabung pada komunitas tersebut? Iya, mungkin sebenarnya sih saya memang apa ya, ingin nulis dari awal dari Jadi SMA dulu gitu ya. Tapi kan dulu ya perkembangan teknologi belum seperti sekarang ya betul. Bu, nggak tahu harus kemana ya Kemana? belajarnya. Mulainya dari mana? Mulainya dari mana, sehingga mungkin dulu hanya sering menulis, kalau istilahnya anak zaman dulu apa, diari gitu ya Bu ya. Iya, diary ya, tulis diary Diary ya. gitu, Ya tulis Allah, apa. pernah ngalamin gitu juga Oh ya, Bu? iya. Pernah galau juga ya, Bu? Iya. Begitu ya, menuliskan apa yang mungkin kadang nggak sesuai dengan pemikiran kita, Iya, atau mungkin iya, juga betul. apa yang kita alami gitu, tuliskan di diary. Kemudian sudah 25 tahun lulus SMA itu, karena perkembangan media sosial, ketemu sama teman alumni dari Iya, satu pesantren dulu, satu kamar dulu gitu. Mereka kok udah nulis buku iya gitu. betul. Akhirnya saya terus tanya-tanya, "Ayo Mbak Apri ikut aja Ikut gitu di gabung. kelas ini. Gimana caranya?" "Udah nanti tak masukin tiap malam ini nanti ikut ya." Nah, dari situlah kemudian alhamdulillah juga ketemu dengan pembimbing master Eka-nya yang luar Mentornya biasa. ya, Iya, Bu. yang luar biasa. Iya Gitu, betul. Bu. Oke, jadi memang sebetulnya sudah ada hobi ke sana ya, Bu. Cuma Bahkan bingung dulu menyalurkannya. menyalurkannya waktu Betul. kuliah itu sampai pernah ikut pelatihan jurnalistik. Oh, luar biasa Saking ya. mungkin aku pingin bisa nulis, tapi gimana gitu. Kan Terus sekarang sudah terkabul nih, Bu, Rabut. jadi Tapi penulis. masih pingin menulis solo. Menulis solo ya, Belum ya. betul-betul. Masih Mungkin tulis. nanti kita Ini kan doakan masih semoga dalam waktu ontologi. dekat ya, Bu ya. Dalam waktu dekat nih bukunya Amin. terbit gitu Amin, ya. amin. Tentang pendidikan ya, Bu. Atau Iya. rencana menulis misalnya modul gitu, Bu, untuk siswa-siswi kita mungkin. Sempet terpikir Bu, bahkan dulu ketika mungkin belum ikut menulis di KMAOB dulu waktu masih mengajar di sekolah swasta, itu saya sering membuat modul sendiri. Membuat modul sendiri ini Iya, luar biasa membuat ya. modul sendiri tapi untuk kalangan sendiri. Waktu itu karena masih sangat terbatas, kemudian kemampuan teknologi IT saya juga terbatas, seadanya. Bahkan saya pernah modul itu saya tulis tangan, Bu. Ya, Tahun luar biasa aja 2000, ya. tahun 2000 Tulis modul saya tulis tangan. tangan. Iya, kemudian saya fotokopikan bagikan ke anak-anak. Artinya dari Gratis. Iya. Luar biasa ini ya, pengorbanannya luar biasa sampai memberikan modul gratis loh ke anak loh Tulis ya. tangan tapi. Ini saking apa ya, cintanya terhadap anak didiknya Ya, gitu, betul sampai Ibu itu. dengan keterbatasan aja ya, Bu, teknologi dulu Iya. belum seperti sekarang, sampai modulnya ditulis, difotokopi, dibagikan secara gratis. Iya, Ini iya, semoga iya. menjadi ladang pahala untuk Amin, Ibu amin, ya, amin, Bu ya. amin, iya. Terima kasih, Mbak Astri. Kemudian Ibu kan sosok guru yang senantiasa tidak bosan mengembangkan diri gitu ya. Tadi ikut komunitas menulis dan lain sebagainya. Punya tips nggak, Bu? Kan anak-anak kita ini kan sekarang cenderung banyak yang lebih suka dengan gadgetnya gitu. Jadi belajarnya malas. Ada tips nggak, Bu, supaya siswa kita nih rajin belajar gitu? Tetap sebenarnya gini ya, kalau buat anak-anak semua ya, untuk tipsnya supaya rajin belajar, intinya memanfaatkan gadget itu ya bagaimana apa ya, sedemikian rupa. Jadi kita yang memanage-nya, kita yang mengaturnya. Bahkan saya sering sampaikan ke anak-anak di kelas itu gitu ya. Itu loh smart. Itu loh smartphone. Jadi kalian pegang tuh sebisa mungkin kalian harus lebih smart. Lebih smart Lebih dari smart, gadgetnya iya, gitu yang ya, Bu ya. dipegang gitu. Iya, Bu iya, iya. Astri. Jadi artinya tidak bisa dipungkiri mau nggak mau nih, Bu, karena Iya. kita sekarang ini teknologi sudah berkembang luar biasa, HP itu sudah jadi kebutuhan pokok ya. Gimana caranya Iya. kita menggunakan HP itu secara bijak Iya, untuk betul, Bu sarana Astri. belajar, Iya, bukan sarana malah jadi kita yang diatur gadgetnya Gadgetnya. ya, Bu. Kalau lebih smart HP-nya ya kita yang diatur HP gitu. Jadi Iya. harus kita yang mengaturnya, memanage-nya, kapan kita Memanage-nya. belajar, Benar, kapan benar, kalau Bu Astri. sesekali mungkin main game boleh lah ya, Bu Iya, ya. betul, Tapi yang jelas iya. tugas seorang pelajar kan Belajar, memang ya, belajar. belajar. Jadi yang utama belajar. Iya, Seperti betul itu ya, Bu sekali. ya. Kemudian harapan nih, Bu. Harapan untuk siswa-siswi kita nih ke depan gitu. Iya, harapannya untuk siswa-siswi ke depan intinya gini. Saya punya apa ya, kalimat yang selalu memotivasi saya dengan segala keterbatasan gitu ya. Itu begini, teruslah melangkah walaupun tertatih daripada tidak sama sekali. Teruslah Iya, melangkah walaupun tertatih tertatih. daripada tidak sama sekali. Jadi harapan saya sih secara pribadi sebagai seorang guru gitu ya, siswa-siswa itu harus terus apa ya, harus terus mencoba, harus terus berlatih itu tadi, walaupun mungkin hasilnya sedikit, walaupun harus dengan bersusah-susah, walaupun harus dengan tertatih-tatih gitu ya, daripada tidak sama sekali. Toh yakin yakin bahwa
kan katanya apa hasil itu proses tidak mengkhianati hasil. Oh, iya. Itu iya kok. Ya itu Usaha tidak iya. mengkhianati hasil. Iya. Atau hasil tidak mengkhianati usaha sih yang betul ya? Yang betul yang mana? Hasil tidak mengkhianati usaha atau usaha tidak mengkhianati hasil? Proses tidak mengkhianati hasil ya. Usaha tidak Ya, mengkhianati usaha hasil. tidak mengkhianati hasil. Oke, kadang-kadang suka terbalik-balik gitu, Bu. iya, Jadi dunia teruslah juga kadang terbalik. dunia juga terbalik. Ini bahasanya tingkat tinggi loh, dunia terbalik. Oke, tadi harapan yang sebetulnya mungkin harapan kita semua ya, Bu, Oh, iya, ya. Bu. Teruslah melangkah. Betul, coba hal baru karena kita tidak pernah tahu hal mana yang memang ternyata mungkin bakat kita di situ, Iya, bakat Bu. terpendam kita kayak Bu Iya, Apri betul yang terus sekali. apa ya, mengembangkan diri tadi ya, terus belajar dan belajar. Nah, siswa-siswi kita ini kan beragam ya, Bu, dari segi gender, dari segi agama, kita juga Iya. ada banyak agama di sini, kemudian belum lagi sosial ekonomi dan lain Iya. sebagainya. Nah, Ibu pernah menemukan tidak ada siswa di dalam kelas Ibu yang mungkin dibully lah bahasanya, dikucilkan atau apa, itu pernah tidak? Sejauh pengalaman Ibu 23 tahun mengajar. Iya. Kalau dikatakan pernah, bahkan sering ya. Oh, sering ya, sering ya, Nah, Bu? ini yang memprihatinkan Ini yang sebenarnya bully. memprihatinkan. Contoh kecil saja, ini contoh kecil yang sebenarnya bully itu benar-benar pembunuhan karakter ya, Bu ya. Iya, iya. Jadi contoh kecil bully lah. Kadang-kadang ada siswa yang di kelas itu seolah-olah sudah dicap sedemikian rupa. Sehingga kadang kalau ditanya gitu ya, belum menjawab saja, teman-temannya sudah menertawakan. Iya, iya, betul. Nah, ini salah satu bentuk bully ya. Jadi sehingga itu tadi mau menyampaikan pendapat saja nggak berani, takut Iya. ditertawakan, Iya, benar, malu. benar. Makanya ini sering sekali saya sampaikan, janganlah. Nah, ayo saya sampaikan pertama kali masuk kelas, Bu, saya selalu begini. Saya tidak pernah menganggap bahwa kalian di antara kalian itu ada yang bodoh. Kalian semua adalah juara. Juara dengan kemampuan dan prestasi kalian masing-masing. Nggak harus sama. Kalian semua ada juara. Dan ingat ya, Ibu nggak pernah menganggap bahwa kalian itu bodoh. Jadi nggak usah gimana, Iya. ayo. Nggak boleh menghakimi teman gitu Nggak ya, boleh Bu, menghakimi ya. teman sama sekali. Memberi Iya. label kan kadang-kadang begitu mereka ya. Iya. Iya, jadi ini wah pengalaman luar biasa ya, Bu ya. 23 tahun mengajar, pernah bosen nggak, Bu? Jadi guru gitu, bosen jadi guru gitu. Kan ya 23 tahun loh, Bu, bukan 23 waktu yang tahun, sebentar betul, gitu. Bu Walaupun Apri. siswa kita berubah, ganti-ganti, tapi Iya, tetap betul. mungkin pernah satu titik merasakan bosen gitu, jenuh jadi guru gitu, pernah nggak, Bu? Tetap aja kalau kejenuhan itu pernah ya, Bu, Pernah, ya. pernah jenuh Tetap ya, pernah Bu? jenuh Biar nggak juga. jenuh, kira-kira pakai Biar nggak trik jenuh. apa, Bu? Karena kadang jenuh, masuk kelas ya seperti ini gitu. Biar nggak jenuhnya kembali, Bu. Saya selalu bahwa mengajar itu sebagai tanggung jawab dan juga ada nilai ibadah Oh, di sana ibadah, itu. tetap ya, Bu. Niatnya tetap ibadah gitu, biar nggak bosan ya. Itu jadi, ini kan tanggung jawab dan yakin mungkin di antara mereka mungkin ada ya yang mungkin nantinya bisa menarik kita untuk satu hal yang baik gitu ya, bisa menolong kita nantinya. Diniatkan Itu selalu ibadah. motivasi supaya tetap harus selalu masuk kelas. Nggak izin kalau tidak memang itu kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Insya Allah kalau tahun kemarin saya nggak pernah izin Oh, setahun nih. luar biasa, setahun full ya nggak pernah Nggak izin. pernah Ini memang izin. guru yang berdedikasi tinggi nih, makanya nggak salah kita undang di podcast ya, Bu Apri ya. Itu mungkin Bu Apri, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya sebagai guru, dan kami tunggu bukunya, Bu. Tadi Iya, katanya Bu. rencananya mau bikin buku ya, Iya, yang ingin solo doakan ya. mudah-mudahan pengen masih menjadi harapan besar ya untuk bisa menulis solo. Oke. Ya, mudah-mudahan. Jadi kami mohon tunggu doanya, insya bukunya Allah. terbit nih ya. Motivasi dari Tentang pendidikan ya, Bu. Tentang ya, pendidikan, tentang tentu. pendidikan. Tentunya untuk kita semua kaum Iya. pendidik ya, Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Apri. Ya, terima Sukses kasih, selalu untuk Bu terima Apri. kasih. Dan ada satu kalimat dari Bu Apri tadi yang menurut saya perlu kita ini kalimat yang sederhana sebetulnya tapi maknanya luar biasa. Teruslah melangkah meskipun tertatih. Mencoba hal baru itu wajib ya, Bu ya. Wajib. Karena kita tidak pernah tahu hal baru itu pasti akan membawa manfaat untuk kita. Bahkan mungkin hal baru tersebut sebetulnya adalah bakat terpendam kita, kayak Bu Iya. Apri tadi menulis ya, ternyata ya. Oke, terima kasih Bu Ya, Apri. terima Sampai kasih, ketemu Mbak lagi di lain Apri. waktu dan kesempatan. Saya akhiri. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.